عن ميلاد المبعوث. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah, sholat subuh. Yuk, Ibu minta ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya untuk memulai pembelajaran. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Baik, Bu. Kasya, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Angeli, Hadir Bu. Helen, Hadir Bu. Vindo, Hadir, Bu. Mario. Supaya belajar kita lebih semangat, kita bersolawat terlebih dahulu ya. Kita akan bersama-sama bersolawat, yaitu solawat busro. Yuk kita mulai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina. Tadi kita sudah selawatan. Gimana perasaan kalian, Nak? Setelah selawatan, apakah jauh lebih tenang? Lebih semangat ya kita belajarnya ya. Supaya tambah lagi semangat kita, yuk sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Pelajaran kita hari ini adalah menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Sebelum memasuki pelajaran ini, Ibu mau bertanya pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Masih, Ibu Sablo. Ada yang ada yang masih lanjut aja lanjut sekarang. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat Bu gitu ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian memang betul-betul meresapi pelajaran pendidikan agama Islam. Ayo mulai Kasya. Minggu lalu kita belajar tentang apa, Nak? Kemarin kita sampai bab 2 Bu, tentang berani hidup jujur. Iya, berani hidup jujur. Bisa dijelaskan sedikit Kasya? Berani hidup jujur itu bagaimana? Hidup jujur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama jujur dalam niat dan kehendak, yang kedua jujur dalam ucapan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti jauh lebih memahami materinya ya, Nak ya. Baik, sekarang kita masuk pembelajaran baru, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Kalian pernah mendengar kata dakwah, khutbah, dan tabligh? Pernah. Pernah melaksanakannya? Pernah, Bu. Pernah apa belum? Pernah. Pernah. Iya. Apa itu dakwah, apa itu khutbah, dan apa itu tabligh? Nah, Dewi, dakwah itu menurut Dewi bagaimana? Salah nggak apa-apa, nanti akan kita perbaiki. Dewi, dakwah bagaimana, Nak? Baik, dakwah adalah kita menyebarkan sebuah informasi atau ceramah melalui kebaikan untuk saling mengingati satu sama lain. Iya, boleh. Kemudian Habil, boleh bantu Ibu, Nak? Khutbah itu apa? Menurut saya, Bu, khutbah itu adalah ceramah yang berisikan pesan baik, dan khutbah ini merupakan sebagian dari ibadah, Bu. Iya, betul.
Lanjut ke Devri. Apa itu tablik, Devri? Tablik adalah menyebarkan atau mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Ya, benar, Devri. Baik, sudah tahu apa itu dakwah, khutbah, dan tablik. Kemudian kalian sudah bisa membedakan apa itu dakwah, apa itu khutbah, dan apa itu tablik. Sudah ya? Ya, sama-sama apa? Persamaannya sama-sama menebarkan kebaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tablik. Kemudian kita bisa atau menjelaskan persamaan dan perbedaan dakwah, khutbah, dan tablik. Ini adalah dalil tentang dakwah. Dalil tentang dakwah ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Yuk kita sama-sama menyaksikan perbedaan antara khutbah dan tablik. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa antum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting berkahkan. Kata Nabi, perempuan paling gampang masuk surga. Cuma yang membuat dia gampang masuk neraka dua hal. Satu, dia tidak pandai menjaga lisannya. Gosip. Ini kalau kumpul begini, jangan pikir bebas gosip. Enggak. Itu kalau datang itu temannya dilihat sama-sama Dharma Persatuan, dia lihat itu Pak, dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia ada gosip tapi mukanya sinis. Itu tadi adalah contoh dua video daripada khutbah dan tablik. Kalau untuk khutbah, ibu rasa yang laki-laki sudah terbiasa melakukannya, yaitu khutbah itu dilakukan pada saat sholat Jumat. Kemudian selain sholat Jumat, ada yang tahu khutbah dilakukan pada saat Sholat Idul Fitri. Pintar, khutbah itu dilakukan pada saat sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bisa juga dengan pada saat sholat sunnah gerhana. Kemudian khutbah ada khutbah nikah, kemudian ada khutbah di padang Arafah. Apa yang membedakan khutbah sholat Jumat dengan khutbah sholat Idul Fitri? Ada yang tahu apa yang membedakan khutbah sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau ada yang tahu, boleh bantu ibu jawab? Boleh bantu ibu jawab? Nah, kalau khutbah sholat Jumat dilakukan sebelum melaksanakan sholat, betul? Betul. Kalau khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Ya, itulah dia perbedaannya. Nah, sekarang kita lanjut kepada dakwah. Dakwah, orang yang berdakwah itu kalau laki-laki dia disebut dengan dai. Kalau perempuan disebut dengan daiyah. Paham ya sampai di sini? Paham. Sekarang dakwah itu ada dua, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilakukan dengan ucapan, sementara dakwah bil hal adalah dakwah yang dicontohkan dengan perbuatan atau uswatun hasanah. Boleh bantu ibu jawab apa itu dakwah bil lisan secara istilah? Ulang. Lisan yaitu dakwah yang dilakukan dengan lisan, ceramah, pidato, dan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya. Lanjut dakwah bil hal, Dakwah bil hal yaitu dakwah dengan perbuatan atau uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Baik, sekarang ibu minta
membagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Setelah itu akan Ibu bagikan LKPD, kita akan mengerjakan LKPD dengan boleh melihat buku ataupun internet. Yuk, silakan membagi tempat duduknya. Ibu akan membagikan LKPD, silakan kalian kerjakan, yaitu menganalisis sebuah pernyataan, kemudian boleh melihat buku atau internet, kemudian kalian simpulkan sesuai dengan pendapat kelompok kalian masing-masing. Boleh langsung dikerjakan. Ibu tunjuk ini adalah kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok memerpresentasikan hasil diskusinya. Ya nak ya? Silakan mengerjakan. Jadi gimana nih nomor 2 menurut kalian? Sudah selesai nak? Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita presentasikan pada setiap kelompok. Ya, siap? Kelompok 1 silakan mempresentasikan pernyataan tentang nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Baiklah, pernyataannya, dakwah khutbah di khutbah Jumat dan tabligh itu sangat penting. Karena itu, setiap muslim harus memiliki tekad kuat untuk hadir sebagai bagian dari menambah ilmu agar hidupnya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban kami setuju dengan ini. Alasannya karena dakwah khutbah dan tabligh berfungsi untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya yang pembahasannya tentang akidah, ibadah, akhlak dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Khutbah tabligh berperan penting dalam membimbing umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, memperkuat iman, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Baiklah, sekian dari kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ucapkan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut pernyataannya. Orang yang selalu berdakwah akan terhindar dari kemaksiatan. Untuk pernyataan di sini kami memilih jawaban tidak setuju. Karena orang yang selalu berdakwah tidak otomatis terhindar dari kemaksiatan. Berdakwah adalah upaya untuk menyebarkan ajaran agama dan kebaikan kepada orang lain. Tetapi itu tidak menjamin bahwa seseorang akan bebas dari segala bentuk kesalahan atau kemaksiatan. Meskipun seseorang berdakwah dan berusaha menjalankan ajaran agama, mereka tetap mungkin memiliki kelemahan dan kegodaan. Kesalahan atau kemaksiatan adalah bagian dari pengalaman manusia yang tidak selalu bisa dihindari sepenuhnya. Sekian pernyataan dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penampilan dari kelompok 2. Yuk sama-sama kita takbir. Perhatikan ke depan semua. Kita sudah mulai ngantuk. Kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat ya. Ikut tepuk semangat. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira tadi penjelasan kelompok 1, kelompok 2, kemudian pembelajaran kita hari ini sudah paham? Sudah. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada? Tidak. Pertanyaan berarti sudah paham ya nak ya?
Ada. Ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tabligh, dakwah, dan khutbah adalah sama-sama menyebarkan kebaikan untuk agama Islam. Untuk materi minggu depan, pertemuan minggu depan adalah kita akan mempraktekkan bagaimana cara tabligh dan bagaimana cara khutbah. Tapi ibu lebih fokus, mungkin kita praktek untuk berceramah. Ya, ibu tutup pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.